Salve Paus Leo ke-14 dan Aeterni Patris, sebuah warisan yang dihidupkan kembali. Pemilihan nama Leo ke-14 oleh Kardinal Robert Prevost sebagai Paus pada 8 Mei 2025 tidaklah sekedar pilihan personal atau simbolis. Nama ini membawa warisan yang sangat berat sekaligus penuh harapan, merujuk langsung kepada Paus Leo ke-13, tokoh besar gereja abad ke-19 yang menandai tonggak penting dalam perkembangan pemikiran Katolik modern, terutama melalui ensiklik Aeterni Patris 1879. Poin pertama, nama sebagai program kepausan. Dalam tradisi gereja Katolik, pemilihan nama paus hampir selalu mengandung makna teologis dan historis. Ketika Robert Prevost memilih nama Leo ke-14, dia menyatakan kelanjutan spiritual dan intelektual dari Paus Leo ke-13. Mengangkat kembali visi bahwa gereja harus menjadi pemimpin moral dan intelektual dalam dunia yang bergejolak secara ideologis. Paus Leo ke-13 memilih menghidupkan kembali filsafat skolastik, khususnya pemikiran Santo Thomas Aquinas, karena ia melihat krisis filsafat modern, idealisme, materialisme, positivisme sebagai ancaman bagi iman dan moralitas publik. Dalam konteks ini, Leo ke-14 seolah menggemakan pesan itu untuk zaman pasca modern yang diwarnai relativisme, fragmentasi makna, dan krisis antropologi. Poin yang kedua, Aeterni Patris sebagai pilar rasional iman. Ensiklik Aeterni Patris menyerukan bahwa filsafat Katolik, terutama filsafat Santo Thomas, memiliki kekuatan untuk menjawab persoalan mendasar tentang Tuhan, manusia, dan moralitas. Bagi Paus Leo ke-13, filsafat tidak hanya berguna bagi teologi, tetapi esensial bagi keberlangsungan iman yang rasional dan berdialog dengan dunia. Leo ke-14 dengan memilih nama itu seakan mengatakan, dunia kini butuh kembali pada kebijakan rasional, bukan sekedar iman sentimental atau politik identitas. Gereja harus memimpin dalam mengusulkan kembali etika naturalis, metafisika realis, dan logika akal sehat. Semua yang dirumuskan oleh Aquinas dihidupkan oleh Leo ke-13 dan kini perlu diperbarui dalam wajah baru. Yang ketiga, menghidupkan filsafat sebagai tugas pastoral. Leo ke-13 adalah pemikir tetapi juga seorang paus. Aeterni Patris bukan karya akademik melainkan peta jalan pastoral bahwa pembaruan gereja membutuhkan formasi intelektual yang kokoh. Leo ke-14 dengan latar belakang sebagai imam misionaris dan pemimpin ordo OSA tampaknya menyadari bahwa krisis gereja saat ini bukan hanya moral dan struktural, tetapi krisis berpikir dan makna. Dengan nama Leo ke-14, dia memberi sinyal bahwa formasi imam dan awam harus kembali mengakar dalam filsafat yang mendalam. Bahwa filsafat bukan lawan iman, tapi sahabatnya. Dan bahwa gereja harus menawarkan rasionalitas yang memulihkan makna, bukan melarikan diri darinya. Ini simbol kembalinya kepemimpinan intelektual gereja. Jadi poin yang keempat ini simbol kembalinya kepemimpinan intelektual gereja. Nama Leo ke-14 bukan hanya pewarisan tetapi juga pembaruan. Dunia abad ke-21 menghadapi krisis identitas manusia berupa transhumanisme dan individualisme radikal, krisis epistemologis, AI, informasi yang tak tervalidasi, krisis etika, relativisme nilai, ekonomi yang menyingkirkan martabat. Leo ke-13 menjawab zaman modern dengan Aeterni Patris. Leo ke-14 mungkin menjawab zaman digital dan pasca modern dengan Aeterni Sapientia, semacam Aeterni Patris baru yang menyerukan kembalinya filsafat sebagai pencarian hikmat yang menyatukan iman, akal, dan tindakan. Dan sebagai penutup, nama sebagai amanat. Nama Leo 14 bukan sekedar penghormatan, melainkan pernyataan bahwa gereja Katolik masih percaya akan kekuatan akal yang dibimbing oleh iman, dan bahwa tugas kepausan adalah menjadi gembala akal budi, bukan hanya gembala spiritual. Dengan demikian, Aeterni Patris bukan tinggalan masa lalu, ia menjadi dokumen hidup dan melalui nama Leo ke-14 kini punya wajah baru. Wajah kepemimpinan gereja yang ingin menjadi sumber terang di tengah zaman yang kehilangan orientasi rasional
dan moral.